Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, hajime maste. Namanya wa Alvano Ibrahim Des. Saya Alvano Ibrahim dari SMKN Negeri 1 Cimahi dari kelas 12 IOB akan menjelaskan tentang mata pelajaran dan susunan jadwal dalam bahasa Jepang atau disebut Jikanwari. Silakan disimak videonya. Dan tentu saja, hal yang pertama kali harus diperhatikan adalah nama-nama mapel yang harus kita ketahui dalam bahasa Jepang. Seperti yang telah ditampilkan dalam layar, ada beberapa nama mapel yang telah dialih bahasakan. Contohnya seperti Sugaku yang artinya matematika, Kokugu yang artinya bahasa negara, dan Arabiago yang artinya bahasa Arab. Namun, itu adalah mapel umum yang hampir ada di setiap SMK maupun SMA. Ada beberapa mapel yang tidak bisa dialih bahasakan ke dalam bahasa Jepang. Sehingga ketika nanti saya menunjukkan contoh jadwal pelajaran saya, ada beberapa mapel yang tidak bisa dialih bahasakan. Kemudian kita juga harus mengetahui kosakata untuk menunjukkan waktu, yaitu kosakata hari salah satunya. Selain mengetahui kosakata harinya, kita juga harus mengetahui kosakata tanyanya, yaitu nanyobi, artinya hari apa. Selain kosakata hari, ada juga kosakata jikanme yang berarti jam mata pelajaran. Di mata pelajaran ini kita bisa mengetahui berapa lama dan hingga kapan pelajaran itu berlangsung. Kemudian ada kosakata yang berakhiran kai di akhirnya. Kosakata ini menunjukkan berapa banyak frekuensi pelajaran itu dilakukan dalam waktu tertentu. Contohnya dilakukan 1 kali dalam seminggu. Tentunya setelah mengetahui kosakata, kita juga harus mengetahui pola kalimat yang bisa digunakan untuk melakukan pernyataan dan pertanyaan. Dan ada 5 pola kalimat yang akan kita pelajari dalam hal ini. Yang pertama, menyatakan belajar mata pelajaran pada suatu waktu. Yang kedua, menyatakan kapan kegiatan kelas diadakan. Dan yang ketiga, kapan menyatakan kegiatan kelas, pada jam pelajaran keberapa dan hari apa. Kemudian menyatakan kegiatan kelas pada lebih dari 1 waktu. Kemudian yang terakhir menyatakan frekuensi kegiatan itu dilakukan. Pada pola kalimat yang pertama, kita akan menyatakan belajar mata pelajaran pada suatu hari. Pernyataannya memiliki rumus waktu ditambah ni ditambah mata pelajaran ditambah oben kyushimas. Oben kyushimas adalah kata kerja yang memiliki arti belajar. Sedangkan kata ni digunakan untuk mengiringi kata waktu tertentu. Yang terlihat di dalam layar ada contoh yang pertama, yaitu Kayobi ni Arabiago obenkyū shimasu, yang artinya belajar bahasa Arab pada hari Selasa. Itu adalah contoh untuk hari. Sedangkan untuk jam pelajaran, contoh yang kedua yaitu Sanjikanme Nichiri obenkyū shimasu, yang artinya belajar geografi pada jam pelajaran ketiga. Kemudian untuk pola kalimat pertanyaannya, kita bisa melihat di layar. Kata tanya waktu ditambah ni ditambah mata pelajaran ditambah obenkyū shimasu ka. Yang dimaksud kata tanya waktu di sini adalah nanyobi hari apa atau nanjikanme jam pelajaran keberapa. Dengan dicontohkan dengan kalimat nanyobi ni nihongo obenkyū shimasu ka, yang dijawab dengan mukoyobi ni benkyū shimasu, yang artinya hari apa belajar bahasa Jepang, dan jawabannya belajar pada hari Kamis. Kemudian dilanjutkan dengan pola kalimat kedua, yaitu menyatakan kapan kegiatan kelas diadakan, yang memiliki bentuk pola kalimat sebagai berikut. Mata pelajaran ditambah nojugyo wa ditambah waktu ditambah ni arimasu. Nojugyo wa adalah kata kerja untuk pelajaran. Nah, contohnya kita mengambil eigyo no jogyo wa yobi ni arimasu, yang artinya pelajaran bahasa Inggris diadakan di hari Senin. Kemudian untuk kalimat tanyanya, kita mempunyai rumus mata pelajaran ditambah no jogyo wa ditambah kata kerja waktu dan ditambah ni arimasu ka. Contohnya adalah taiku no jugyo wa nanyobi ni arimasu ka, dan jawabannya adalah tuyobi ni arimasu, yang artinya pelajaran olahraga diadakan pada hari apa, yang jawabannya adalah diadakan pada hari Sabtu. Kemudian pola kalimat yang ketiga, yaitu menyatakan kegiatan kelas pada jam pelajaran keberapa dan hari apa. Pola kalimatnya hampir sama seperti tadi, cuman hanya saja digabungkan. Hari ditambah no ditambah jam pelajaran. Contohnya adalah Kayobi no sanjikanme, yang artinya jam pelajaran ketiga pada hari Selasa, yang jika digabungkan dengan pola kalimat
yang lengkap dengan mata pelajarannya adalah seperti layar, yaitu mata pelajaran ditambah no jogyowa ditambah hari ditambah no ditambah jam pelajaran dan ni arimas. Dengan contoh butsuri no jogyowa suyobi no ni jikanme ni arimas, yang artinya pelajaran fisika diadakan pada jam pelajaran kedua pada hari Rabu. Kemudian untuk mendapatkan pola kalimat pertanyaannya, kita hanya perlu mengganti pola kalimat harinya dan jam pelajarannya menjadi kalimat tanyanya. Hari menjadi nanyobi dan jam pelajaran menjadi nanjikanme, sehingga akan diperoleh contoh sebagai berikut. Butsuri no jogyowa nanyobi no nanjikanme ni arimasu ka, yang artinya adalah pelajaran fisika diadakan jam berapa dan pada hari apa. Kemudian untuk pola kalimat yang terakhir, yaitu menyatakan frekuensi kegiatan, yang memiliki pola kalimat sebagai berikut. Jangka waktu ditambah ni ditambah berapa kali frekuensi pelajaran itu, ditambah mata pelajarannya, ditambah no jogyo tapi tidak pakai wa tapi memakai ga arimas. Dengan contohnya isukan ni ikai nihongo no jogyo ga arimas, yang artinya pelajaran bahasa Jepang diadakan sekali dalam seminggu. Kemudian untuk kalimat tanyanya memiliki pola sebagai berikut. Jangka waktu ditambah nankai ditambah mata pelajaran ditambah no jugyo ditambah ga arimasu ka. Contoh ishukan ni nankai gaikoku go no jugyo ga arimasu ka, dengan jawaban yonkai arimas, yang artinya pelajaran bahasa asing diadakan berapa kali dalam seminggu, dan jawabannya adalah diadakan 4 kali. Dan inilah jadwal kelas saya. Ada beberapa mata pelajaran yang tidak dialih bahasakan, kebanyakan adalah pelajaran-pelajaran jurusan yang hanya ada di SMK. Setelah melihat jadwal pelajaran ini, selanjutnya kita akan membuat contoh dari jadwal pelajaran ini menjadi sebuah pola kalimat mulai dari pernyataannya dan pertanyaannya. Untuk contoh pola kalimat yang pertama akan ada bentuk pernyataannya. Pernyataannya adalah mukoyobi ni nihongo o benkyou shimasu, yang artinya belajar bahasa Jepang pada hari Kamis. Untuk kalimat pertanyaannya adalah nanyobi nihongo o benkyou shimasu ka, yang dijawabnya mukoyobi ni benkyou shimasu, yang artinya hari apa belajar bahasa Jepang, dan jawabannya belajar pada hari Kamis. Kemudian untuk pola kalimat yang kedua akan ada contoh pernyataannya, yaitu eigo no jugyo wa suiyobi ni arimasu, yang artinya pelajaran bahasa Inggris diadakan di hari Rabu. Kemudian untuk kalimat pertanyaannya eigo no jugyo wa nanyobi ni arimasu ka, dengan jawaban suiyobi ni arimasu, yang artinya pelajaran bahasa Inggris diadakan di hari apa, dan dijawab dengan diadakan di hari Rabu. Untuk contoh yang ketiga, kalimat pernyataannya adalah sugaku no jogyo wa yatsuyobi no sanjikan ni arimasu, yang artinya pelajaran matematika diadakan pada jam pelajaran ketiga pada hari Rabu. Sedangkan untuk kalimat pertanyaannya adalah sugaku no jogyo wa nanyobi no nanjikan ni arimasu ka. Jawabannya adalah kalimat pernyataannya. Untuk pola kalimat yang keempat, kita mempunyai kalimat pernyataan PKK no jogyo wa kayobi tomuko yobi ni arimasu, yang artinya pelajaran PKK diadakan pada hari Selasa dan hari Kamis. Dan untuk kalimat pertanyaannya adalah PKK no jogyo wa nanyobi ni arimasu ka, dan jawabannya adalah bi tomuko yobi ni arimasu. Artinya pelajaran PKK diadakan pada hari apa, dan jawabannya adalah pada hari Selasa dan hari Kamis. Untuk contoh pola kalimat yang kelima adalah untuk pernyataannya ishukan ni ikai nihongo no jugyo ga arimasu, yang artinya adalah pelajaran bahasa Jepang diadakan sekali dalam seminggu. Kemudian untuk kalimat pertanyaannya adalah ishukan ni nankai nihongo no jugyo ga arimasu ka, dan jawabannya adalah ikai arimasu. Artinya adalah pelajaran bahasa Jepang diadakan berapa kali dalam seminggu? Jawabannya adalah sekali. Itulah akhir dari materi yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini di kemudian hari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.